Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa mulai. Selesai. Baik. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang hadir atau enggak? Hadir semua, Bu. Yang pertama ada Dede Pengalasari. Kemudian ada Tania Zahra. Ada Lia Nanti. Hadir, Bu. Nisa Umaya. Dan Serli Aulia. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya. Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu mau nanya, ada yang ingat nggak materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin tentang apa? Cabang biologi. Nah, ada yang ingat cabang-cabang ilmu biologi itu ada berapa? Ada banyak tentunya, tetapi di sini Ibu hanya meminta beberapa cabang saja. Di sini siapa yang bisa tolong angkat tangan? Ya? Apa saja? Agronomi, ilmu tentang budidaya tanaman. Algologi, ilmu tentang alga. Bakteriologi, ilmu tentang bakteri. Enzimologi, ilmu tentang enzim. Organologi, ilmu tentang organ. Kasih tepuk tangan dong buat hafal. Nah, kemudian kita juga akan membahas ya mengenai pengertian tentang biologi. Siapa yang bisa jawab apa itu pengertian tentang biologi? Saya, Bu. Ya, Sally, apa Sally? Biologi diambil dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, bios dan logos. Bios diartikan sebagai hidup dan logos diartikan ilmu. Jadi biologi ialah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Bagus, pinter banget. Tepuk tangan dong. Ya. Nah, sekarang Ibu bakal lanjutin materi mengenai tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di sini dulu udah ada yang pernah belum belajar mengenai tingkat keanekaragaman hayati? Lupa ya pasti ya. Ada lupa pasti ya. Nah, di sini jadi keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya. Keanekaragaman hayati juga disebut dengan biodiversitas yang meliputi keseluruhan berbagai variasi yang terdapat pada tingkat gen, jenis, ekosistem di suatu daerah. Nah, yang pertama itu adalah keanekaragaman gen. Gen adalah substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan. Gen terdapat dalam lokus kromosom, kromosom yang ada dalam inti sel. Semua makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini mempunyai kerangka dasar komponen sifat menurut yang sama. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik sehingga berpengaruh pada genotip sifat dan fenotip penampakan luar. Nah, di sini ada yang tahu nggak contoh dari keanekaragaman gen?
contoh dari keanekaragaman itu ada warna kulit manusia, bentuk alis, warna mata, dan lain sebagainya. Nah, jadi contoh dari keanekaragaman gen itu seperti ini ya. Nah, kalau untuk tumbuhan sendiri, keanekaragaman gen itu ada pada misalnya contoh bunga mawar. Bunga mawar itu ada berapa jenis? Ada beberapa warna. Coba. Banyak. Nah, itu juga merupakan contoh dari keanekaragaman gen tingkat untuk tumbuhan, ya kan? Kemudian ada yang kedua yaitu keanekaragaman jenis. Nah, jadi jenis atau spesies diartikan sebagai individu yang mempunyai persamaan morfologis, anatomis, fisiologis, dan memiliki kemampuan untuk melakukan perkawinan dengan sesamanya, sehingga menghasilkan keturunan yang subur atau fertil untuk melanjutkan generasinya. Nah, keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis. Perbedaan antar jenis pada makhluk hidup yang termasuk satu keluarga atau famili lebih mencolok sehingga lebih mudah diamati daripada perbedaan individu atau satu spesies. Contoh dari keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga seperti kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu contohnya ada apa saja? Siapa yang tahu? Kacang-kacangan. Apa sih? Kacang? Kacang tanah kayak gitu. Kacang tanah, kacang hijau, kedelai, kacang panjang, Ya, masuk. kacang merah, Iya, betul. sama Kacang apri. Nah, pinter banget Sherly ya. Jadi benar apa yang dikatakan sama Sherly. Contoh dari keanekaragaman jenis ini seperti yang disebutkan tadi ada kacang kapri, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang kedelai, dan kacang panjang. Ibu tulis ya biar kalian lebih paham, nanti bisa belajar lagi di rumah ya. jenis. Dan yang terakhir itu ada keanekaragaman ekosistem. Jadi, ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup lainnya, dan juga antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, di sini keanekaragaman ekosistem adalah keanekaragaman suatu komunitas yang terdiri dari hewan, tumbuhan, mikroorganisme di suatu habitat. Nah, contoh dari keanekaragaman ekosistem ini yaitu sawah, hutan, pantai. Jadi ini lebih tepatnya ke alam ya.
Coba nih ikut tulis ya. Kalian bisa sembari nulis untuk catatan kalian. Kalian bisa tulis terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya? Sekarang ibu lanjut ya. Nah, kemudian ada tipe-tipe ekosistem. Yang pertama itu ada ekosistem perairan atau akuatik. Ekosistem perairan adalah komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada plankton. Pasti ada yang ingat nggak plankton itu? Pasti tahu dong kalau sering nonton. Di film apa plankton itu ada? SpongeBob. Ya sering nonton ya pasti ya di film SpongeBob, ya benar. Jadi plankton itu adalah organisme yang dapat berpindah tempat secara pasif karena pengaruh arus air, misalnya gangguan uniseluler dan protozoa. Plankton itu setahu kita kecil ya kan kecil. Jadi kenapa dia bisa berpindah-pindah? Karena dia kan istilahnya dia kecil dan dia terombang-ambing oleh arus air. Ibu tulis ya. Ini udah kan ibu hapus ya. Baca nggak? Ya. Bacakan. Ini adalah contoh-contoh dari ekosistem perairan akuatik. Yang kedua itu ada nekton. Nekton merupakan organisme yang bergerak aktif atau berenang, misalnya itu ada ikan dan juga kakap. Yang ketiga ada noostorm yang merupakan organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air, teratai,
eceng gondok, dan juga ganggang. Oh iya, tumbuhan di sini salah. Oh iya benar. Terima kasih sudah mengoreksi. Dia benar, dia merupakan tumbuhan ya, bukan hewan ya. Kemudian yang keempat ada bentos. Bentos merupakan organisme yang berada di dasar perairan, misalnya udang, kepiting, cacing, dan juga ganggang. Nah, untuk tipe bentos ini kan tumbuhannya ini dia adanya di dasar laut. Ya kan, di dasar laut pasti dalam. Jadi hewan-hewan yang dapat tumbuh di dasar laut itu contohnya seperti apa tadi Ibu jelaskan? Kepiting, Udang, cacing, dan nyamuk. Nah, good. Kemudian yang kelima ada perifton. Perifton merupakan organisme yang melekat pada organisme lain, misalnya ganggang dan juga siput. Nah, ganggang dan juga siput ini biasanya mereka melekat pada sumber lain, kayak kalau di perairan, siput ini biasanya menempel pada apa ya? Kalau untuk di laut itu biasanya dia menempelnya pada terumbu-terumbu karang, ya kan? Dia nempelnya di terumbu-terumbu karang. Ganggang juga seperti itu. Kemudian ada ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama memiliki kadar garam atau salinitas yang rendah, bahkan lebih rendah daripada cairan sel makhluk hidup. Yang kedua dipengaruhi oleh iklim dan juga cuaca. Yang ketiga ada penetrasi atau masuknya cahaya matahari yang dibagi menjadi beberapa zona. Yang pertama ada zona litoral. Zona litoral merupakan daerah dangkal yang dapat ditembus cahaya matahari hingga ke dasar perairan. Yang kedua ada zona lemnetik, merupakan daerah terbuka yang jauh dari tepian sampai kedalamannya yang masih dapat ditembus cahaya matahari. Yang ketiga ada zona profunda, merupakan daerah yang dalam dan tidak dapat ditembus cahaya matahari. Di daerah ini tidak ditemukan organisme fotosintetik atau produsen, tetapi dihuni oleh hewan pemangsa dan organisme pengurai. Nah, kenapa coba? Ada yang tahu nggak kenapa di zona profundal ini organismenya tidak dapat ditembus oleh fotosintetik? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Jadi di zona profundal, di zona profundal ini kenapa tidak dapat ditembus oleh fotosintetik? Tahu nggak fotosintetik itu apa? Ya, jadi tumbuhan yang membutuhkan cahaya matahari. Kenapa dia tidak dapat ditembus? Karena pada zona profundal ini kedalamannya itu sangat dalam. Jadi si cahaya matahari tidak dapat menembus ke dalam perairan yang dalamnya hingga ratusan sampai puluhan, ratusan hingga ribuan kilometer. Jadi si cahaya itu tidak dapat menembus perairan yang sangat dangkal atau sangat dalam. Kemudian ada ekosistem air laut. Ekosistem air laut memiliki ciri sebagai berikut: memiliki kadar garam atau salinitas yang tinggi, tidak dipengaruhi oleh iklim dan juga cuaca. Habitat air laut saling berhubungan antara laut yang satu dengan laut yang lain. Kemudian memiliki variasi perbedaan suhu di bagian permukaan dengan di kedalaman. Terdapat arus air laut yang pergerakannya dapat dipengaruhi oleh arah angin, perbedaan densitas massa jenis air, suhu, tekanan air, gaya gravitasi, dan gaya tektonik atau batuan bumi. Dulu ngap. Ngap juga kan jadi guru ya Allah. Coba jadi dosen enggak iya. Singkat baik.
11 sama 9 20 menit itu lumayan coy. Bacaku nggak apa sih, banyak banget ini sih. Aja oke nggak apa-apa, nggak kelihatan. Mau kayaknya makan mbak ini. Masih jauh. Lanjut ada yang kedua, ekosistem laut dalam. Kalian bisa sembari nyatet ya, yang penting-penting yang ibu jelaskan kalian bisa catat. Yang pertama itu ada ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam terdapat di laut dalam atau palung laut yang gelap karena tidak dapat ditembus oleh cahaya matahari. Pada ekosistem laut dalam tidak ditemukan produsen. Organisme yang dominan yaitu predator dan ikan yang ada penutup kulitnya mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat yang gelap. Contohnya apa nih? Hewan yang ada di laut dalam. Tadi sudah disebutin predator. Kalau di laut dalam itu predator itu apa? Predator yang memakan. Contoh di laut apa coba? Di laut, cebol, hiu, ya benar, halus, ya. Itu Ikan yang besar. ya, ikan-ikan yang dia berukuran besar dan memangsa hewan-hewan yang lebih kecil ya. Nah, ini ada contoh hewan yang ikan yang memiliki penutup kulitnya mengandung fosfor sehingga dapat bercahaya di tempat gelap. Ada yang tahu nggak? Hewan apa yang dapat memancarkan hewan laut yang berada di kedalaman yang dapat memancarkan cahaya? Ada yang tahu nggak? Boleh searching. Boleh, ada yang tahu apa kan? Boleh searching. Coba apa? Hewan laut yang dapat memancarkan cahaya. Jadi di sini ibu memperbolehkan menggunakan handphone, tetapi handphone ini dimanfaatkan dengan baik ya. Contohnya seperti mencari informasi, bukan untuk lagi pelajaran terus tiba-tiba kalian selfie, kalian upload status, nah itu ya fungsinya handphone ya. Jadi fungsinya handphone di sini adalah untuk mencari informasi jika kalian dalam pembelajaran tidak mudah atau tidak paham. Udah ada yang ketemu? Coba. Ada apa hewan laut itu tadi searching coba kan? Hewan laut yang memancarkan cahaya. Jadi dia tuh punya kayak lampu gitu di badan dia untuk menerangi jalan kalau dia mau pergi gitu. Ada kan? Dulu ada di film apa ya ibu? Di Filipina. Iya di Filipina dulu ada. Jadi tuh dia tuh hewannya tuh kalau nggak salah dia bentuknya kayak bulat ya. Kayak ikan buntal. Iya, kayak ikan buntal. Dia bentuknya kayak ikan buntal. Terus dia dari sininya kayak ada lampu bokangnya gitu. Coba kalian Ikan coba. batu itu. Ikan batu Tapi sama, cuma beda. Oh, yang dia punya Yang bisa dan dapat bakalan ibu kasih poin plus 10 poin. Ayo siapa yang bisa? Sini. Ada yang bisa? Ayo Mbak Lia bisa? Coba cari Mbak. Ada, pasti ada di internet. sini. Cari
gimana nih? Nah ya, jadi bentuknya kayak gini ya. Angelfish memiliki tampilan yang cukup khas, yaitu adanya bola lampu di bagian kepala. Sebenarnya nggak itu juga termasuk yang disebutkan sama Mbak Dede. Ini benar, si hewan-hewan yang disebutkan Mbak ini punya apa ya istilahnya sifat khusus gitu, dia memancarkan cahaya. Cuma yang ibu maksud adalah hewan angelfish ini karena dia memiliki ciri khusus, yaitu memiliki bola kan, memiliki seperti bola lampu yang dia dapat menerangi jalan, karena kan dia hidupnya di dasar laut ya, yang sangat amat gelap, jadi tidak terlihat apapun di situ. Ini Mbak lihat. Nah, yang kedua ada ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang terdapat di laut yang dangkal dengan air yang jernih. Organisme yang hidup di ekosistem ini antara lain ada terumbu karang atau Coleoptera, ada hewan spons atau porifera, moluska atau kerang dan siput, dan bintang laut, ikan, dan juga ganggang. Di sini pasti gak ada kan yang pernah ke pantai? Dan ada sering banget kan ke pantai. Pasti biasanya kalian jika di pinggir-pinggir pantai saja, kalian pasti menemukan contoh-contoh dari hewan ekosistem terumbu karang ini. Biasanya spons atau porifera ini bentuknya itu dia tuh memiliki seperti terumbu karang, tapi dia tidak keras. Kalau terumbu karang kan dia keras. Jadi ini bentuknya hampir mirip sama terumbu karang, tapi dia lunak, ada kayak lubang-lubangnya gitu, pori-porinya. Kerang siput biasanya di pinggir jalan, di pinggir pantai itu kan sering banget ya ada ya. Kerang kayak gitu. Kemudian ada ekosistem estuari. Ekosistem estuari terdapat di daerah percampuran air laut dengan air sungai. Yang pertama itu ada padang lamun. Padang lamun merupakan habitat pantai yang biasanya ditumbuhi oleh seabrees. Tumbuhan ini memiliki rhizom dan serabut akar, batang, daun, bunga, bahkan ada yang berbuah. Kemudian ada ekosistem hutan mangrove. Terdapat di daerah tropis hingga subtropis. Ekosistem ini didominasi oleh tanaman bakau atau Rhizopora sp, kayu api atau Avicennia sp, dan bogem atau Broguiera sp. Tumbuhan bakau memiliki akar yang kuat dan rapuh untuk bertahan di lingkungan berlumpur yang mudah goyah oleh hempasan air laut. Udah ada yang pernah lihat tumbuhan mangrove belum? Iya, pernah. Ada yang pernah lihat kan? Dia bentuknya seperti apa? Dia bentuknya kayak warnanya kan dia abu-abu. Jamur. Iya. Jadi dia kayak ada yang berlumut gitu ya di bagian belakangnya. Nah, si akar dari pohon mangrove atau bakau ini sangatlah kuat. Tujuannya agar si pohon ini tidak tumbang atau goyah jika terkena ombak dari laut, kan karena ombak laut itu kan sampai tepian pantai itu kencang banget kan. Nah, itu gunanya si akar ini agar si tumbuhan ini tidak tumbang. Kemudian ada ekosistem pantai pasir. Ekosistem pantai pasir terdiri atas hamparan pasir yang selalu terkena oleh deburan air, ombak air laut. Di tempat ini angin bertiup kencang dan cahaya matahari bersinar kuat pada siang hari. Tumbuhan yang dominan adalah formasi Pescaprae dan formasi Barringtonia. Nah, ini ekosistem pantai pasir ini ya kalian sering lah ya ke pantai-pantai pariwisata kayak
ganggang merah, sitrus, kerang, kepiting, dan juga burung. Ada yang pernah di Pantai Batu? Pantai yang dominan sekali dengan batu bara. Itu juga belum ada. Kayaknya sisternya ini sering banget ke pantai ya. Cuman yang di pantai di mana? Iya. Rumah kakek di pantai ya. Kalau yang lain kayaknya di wajib tuh kayak pantai itu gimana? Jarang-jarang. Kalau lagi liburan cobalah ke pantai. Kalau ada rezeki ya, kalau ada rezeki ke pantai, refreshing lah biar nggak suntuk di rumah aja ya. Tapi selama ini kan masih masa PPKM ya, jadi nggak boleh keluar dulu. Selalu pakai masker, cuci tangan, itu yang paling penting, jaga jarak. Nah ini kan termasuknya ibu sudah menerapkan jaga jarak. Sengaja ibu tidak apa-apa jika masih masa pembelajaran dicopot dari tangan. Cuma nanti jika keluar atau berpapasan dengan orang, masker tetap harus digunakan ya. Kemudian di sini ada ekosistem daratan. Ekosistem daratan ialah ekosistem yang lingkungan fisiknya berupa daratan. Ekosistem daratan meliputi area yang sangatlah luas yang disebut dengan bioma. Yang pertama itu ada ekosistem hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat dalam wilayah khatulistiwa, misalnya dalam lembah, Sungai Amazon, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Thailand, dan lembah Sungai Kongo. Hutan hujan tropis mempunyai spesifik abiotik seperti memiliki siraman hujan yang sangat deras antara 200 hingga 450 cm per tahun. Setiap tahun matahari bercahaya dengan temperatur lingkungan antara 21 derajat hingga 30 derajat Celcius. Kedua ada bioma gurun. Bioma gurun terdapat di daerah tropikal sepanjang garis balik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri dari bioma gurun adalah gersang dan curah hujan rendah 25 cm per tahun. Suhu siang hari tinggi biasa mencapai 45 derajat Celcius sehingga penguapan udara tinggi, sedangkan malam hari suhu sangat rendah biasa mencapai 2 derajat Celcius. Di sini kita nggak bakal di bioma gurun ini kita nggak bakal bisa hidup di sini. Kenapa? Alasannya kenapa kita nggak bisa hidup di sini? Di bioma gurun. Kenapa manusia tidak dapat hidup di bioma gurun? Bioma gurun itu tadi iya di padang pasir. Kenapa kita nggak bisa hidup di bioma gurun ini? Ya, Karena nggak ada air. Benar, bisa jadi satu alasan. Terus tadi itu udah jelasin padahal. Kalau ini apa sih Pak? Apa? Tidak ada jarak Iya, 6 kelas ya. sama yang nggak ada air. Kenapa nggak bisa manusia nggak bisa hidup di bioma gurun ini? Nggak boleh berantakan, nggak bisa beli. Apalagi di bioma gurun ini karena bisa kita lihat dari penjelasan tadi, suhu siang hari ini mencapai 45 derajat Celcius. Bayangin kalau kita tinggal di bioma gurun ini, derajatnya 45 derajat Celcius. Kita 31 derajat Celcius aja kita kepanasan, ya enggak? Kita serasa dipanggang dong tadi kalau kita tinggal di sana. Bayangin kalau malam derajatnya 0 derajat Celcius. Dinginnya kayak apa coba? Kita 19 derajat Celcius aja udah menggigil, iya enggak? Bayangin 0 derajat Celcius, pakai istilahnya apa namanya? Baju tebal kayak yang di Korea, di Eropa, tetap aja tembus itu pasti 0 derajat Celcius loh, sama aja kita masuk ke dalam kulkas. Bayangin, pasti kita nggak bakal hidup di bioma gurun. Kemudian ada bioma padang rumput. Bioma ini terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya
beberapa pembunuh serangga, tikus, dan juga ulat. Nah, di bioma padang rumput ini biasanya memang hanya hewan-hewan saja yang dapat tumbuh di sana karena istilahnya di situ juga maksudnya suhunya juga panas ya. Kemudian yang keempat ada bioma hutan gundul yang terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun, terdapat di daerah mengalami 4 musim, dingin, semi panas, dan gugur. Jenis pohon 10 sampai dengan 20 dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, kambing, burung pelatuk, dan rakton. Nah, di bioma hutan gugur ini yang dapat ditinggali hewan, contohnya tadi hewan apa aja yang penjelasannya? Hewan apa? Ya, rusa, beruang, rubah, bajing, gitu ya. Yang kelima ada bioma taiga. Bioma taiga terdapat di belahan bumi sebelah utara dan di pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya adalah suhu di musim dingin sangatlah rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Kemudian yang keenam ada bioma tundra. Terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat di puncak-puncak gunung tinggi. Dan yang terakhir ada sabana atau savana. Merupakan padang rumput yang diselimuti pohon-pohon sabana, terdapat di daerah tropik dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Misalnya di Kenya, Afrika, dan Australia Utara. Sabana dibedakan menjadi 2 macam, yaitu sabana murni atau satu jenis pohon dan sabana campuran atau beberapa jenis pohon. Nah, kalian udah paham belum apa yang dijelasin? Udah paham ya? Kita lanjut ke seperti biasanya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada baiknya ibu bakalan kasih kalian kelas tes. Jadi, ibu ngasih kalian soal, cuma 5 soal aja kok. 5 soal kalian kerjain itu bergantung sama materi yang ibu jelaskan tadi. Jika kalian mendengarkan dan memahami, pasti kalian bakal bisa jawab.
jumlah, ukuran, dan faktor pembawa sifat menurun. C. Morfologi dan anatomi. D. Tingkah laku. Dan D. E. Morfologi dan tingkah laku. Sudah. Yang ketiga yaitu organisme yang menunjukkan berbagai macam variasi pada komunitas, ekosistem, dan spesies dapat menimbulkan A. Varietas. B. Spesies baru. C. Populasi. D. Biodiversitas. E. Habitat baru. Udah? Yang keempat, di bawah ini merupakan ciri-ciri ekosistem air. 1. Salinitas rendah. 2. Variasi suhu tinggi. 3. Penetrasi cahaya matahari kurang. 4. Suhu air daerah tropik kurang lebih 25 derajat Celcius. 5. Adanya aliran air. 6. Tidak dipengaruhi iklim dan juga cuaca. Soalnya, ciri-ciri ekosistem air tawar adalah A. 1, 2, 3, B. 1, 2, 5, C. 2, 3, 5, D. 2, 3, 6, E. 4, 5, 6. Soal yang terakhir, keanekaragaman jenis atau spesies tertinggi terdapat pada ekosistem A. Gurun. B. Hutan hujan tropis. C. Sawah. D. Mangrove. Dan E. Sabana. Udah, sekarang kalian isi ya. Kalau udah, nanti boleh ngomong ke ibu. Bisa dikumpul di Sally. Nanti biar Sally Sally nanti kumpul ke ibu ya. Udah semua? Oke, saya diambilin jawaban-jawaban. Bisa nggak usah begini aja, nanti ibu ulangin minggu depan ya. Jadi minggu depan ibu ulangin sama gurunya ya.